Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Fauzi Nur Rahman dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan kemarin kita sudah membahasnya ya sebagian, dan kali ini kita akan melanjutkannya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemarin kita sudah sampai pada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa menutup aurat ya. Yaitu ada Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, mari kita lanjutkan. Ada satu buku fikih, yaitu Fikih Wanita, yang mana dikarang atau ditulis oleh Syekh Ali bin Said Al-Ghamidi, yang mana beliau merupakan pengajar fikih di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam buku itu diceritakan bahwa kaum Yunani, bangsa Romawi, Persia, kaum Nasrani, Arab Jahiliyah pada waktu itu, pada sebelum adanya agama Islam. Nah, bangsa-bangsa tadi itu menganggap bahwa seorang perempuan itu tidak layak untuk hidup. Bahkan bayi-bayi wanita itu dikubur hidup-hidup hingga mereka meninggal. Adapun wanita yang sudah dewasa, hidup mereka itu tidak ada bedanya dengan seekor binatang gitu. Jadi hidup mereka itu diperlakukan sebagaimana binatang. Mereka juga menganggap bahwa wanita itu sangat rendah nilainya. Nilai kehormatannya, nilai harga dirinya itu sangat rendah bagi mereka ya. Hingga seorang wanita itu pada waktu itu dijadikan pelacur, dijadikan pembantu-pembantu, dijadikan budak, seperti itu. Bahkan jika seorang wanita sudah menikah, maka tidak ada lagi hubungan darah dengan orang tuanya. Bukankah itu sangat miris? Nah, untuk itu, dengan datangnya agama Islam, dengan datangnya Rasulullah membawa agama Islam, dengan disebarkannya agama Islam, maka perempuan di mata Islam itu sangatlah mulia ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengangkat derajat seorang perempuan, bahkan menjadikannya perempuan sebagai perempuan yang mulia gitu, dan menjadikan seorang perempuan itu perhiasan dunia dan juga perhiasan surga. Rasulullah pun memberikan hak kebebasan untuk berpendapat kepada para wanita, kepada seorang perempuan, dan mendidiknya untuk menjadi seorang penghuni surga, perempuan penghuni surga. Nah, mungkin di video sebelumnya kita belum membahas secara rinci ya mengenai ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa sih gitu. Nah, ada beberapa aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam berpakaian dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh transparan gitu. Jadi ketika kita memakai pakaian itu tidak boleh menerawang ya, tidak boleh tembus pandang, karena kalau tembus pandang sama aja bohong gitu. Walaupun kita memakai pakaian tapi dalamnya itu bentuk tubuhnya itu terlihat, itu tidak boleh gitu. Kemudian aturan yang kedua adalah tidak boleh memakai pakaian yang ketat, karena akan mengundang hawa nafsu gitu, nafsu para pria yang melihatnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa berdosa bagi yang melihatnya ataupun bagi yang memakainya, seperti itu. Dan yang ketiga itu tidak boleh tasyabuh, yaitu meniru-niru pakaian ya. Jadi seorang perempuan tidak boleh meniru pakaian seorang laki-laki, pun sebaliknya seorang laki-laki pun tidak boleh memakai pakaian wanita yang meniru, yang menyerupai pakaian wanita gitu. Jadi masing-masing punya ketentuannya sendiri gitu. Dan yang terakhir, nah ini banyak yang tidak tahu nih, kita juga sebetulnya tidak boleh memakai pakaian dengan atribut-atribut atau gambar-gambar yang dapat mengganggu orang lain gitu. Misalkan kita memakai pakaian, di punggung atau di bagian pakaiannya itu ada tulisan-tulisan yang menghina orang lain ataupun menghina agama lain, ataupun ada gambar salib padahal kita orang Islam gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Sebetulnya jika seorang muslim dan muslimah, terlebih bagi seorang perempuan ya, jika dia memakai pakaian yang menutupi auratnya, yang menutupi seluruh bagian auratnya, dia akan terlihat lebih cantik, dia akan terlihat lebih anggun gitu, enak dipandang dan tidak mengundang hawa nafsu, dan juga akan terlihat lebih dermawan. Bahkan selain itu, seorang perempuan yang memakai pakaian yang menutupi aurat juga akan terhindar dari pelecehan seksual dan juga terhindar dari fitnah.
Karena apa? Karena kebanyakan ya pelecehan seksual itu dipicu oleh wanita-wanita yang memakai pakaian yang terbuka, memakai pakaian yang minim ataupun memakai pakaian yang ngetat ataupun transparan. Nah, itu bisa mengundang hawa nafsu seorang laki-laki gitu, hingga terjadilah pelecehan seksual kayak gitu. Maka dari itu masing-masing dari kita juga sebetulnya harus saling menjaga. Seorang wanita harus menjaga auratnya, dan laki-laki pun sama, harus menjaga pandangannya, harus menjaga hawa nafsunya gitu. Jangan sampai pandangannya itu digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi kepada aurat wanita, aurat yang bukan mahram kita gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya, yaitu yang pertama, kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia penguasa yang zalim, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, serta kepala-kepala mereka seperti pundak unta yang berlenggak-lenggok. Maka mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau wanginya surga. Padahal jarak mereka dengan surga itu dari sekian ke sekian waktu saja. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah teman-teman pembelajaran mengenai bab tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi seorang wanita ya, itu wajib menutup auratnya, mulai dari memakai kerudung, mulai dari memakai pakaian muslimah ketika keluar rumah, ataupun kalaupun tidak memakai pakaian muslimah, setidaknya menutupi aurat. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe jangan lupa, dan aktifkan notifikasinya supaya kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Tunggu terus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.